Kita lanjutkan perbincangan Bang Sul. Lagi enak di Jakarta, kemudian disuruh pindah ke tengah hutan. Ini menyakitkan kalau kata Bang Andre, Bang Sul. Sebenarnya itu pernyataan yang keluar begitu saja, tetapi sebenarnya kita tidak perlu membuat itu jadi semacam masalah besar gitu. Tapi saya mau merespon apa yang dikatakan Bang Andre tadi. Ada 3 poin yang disebutkan ya. Mengenai kemacetan di Jakarta. Mbak Putri pernah ke Tokyo nggak? Tokyo, Jepang. Ya. Tokyo itu macet, Paris macet, London macet. Apakah mereka mau pindah kota, pindah ibu kota? Yang enggak juga kan. Artinya kemacetan itu selalu ada di kota besar. Dan kalau kita lihat sebenarnya masalah transportasi di Jakarta itu sudah mengalami perbaikan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Dan itu adalah track record yang dicatat oleh Pak Anies selama menjadi gubernur DKI. Ya kan? Lalu kemudian mengenai masalah cita-cita dari Soekarno, di mana beliau itu pernah punya mimpi untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Mungkin itu benar, tapi kita harus kembali ke cita-cita yang lebih fundamental dari para founding fathers kita. Apa cita-cita fundamental daripada founding fathers kita? Founding fathers dan founding mothers. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting, itu yang paling pokok, itu yang paling urgent untuk dicapai. Ya kan? Jadi tentu ada cita-cita, tapi kita harus bisa membedakan mana cita-cita yang lebih penting untuk dikejar, mana cita-cita yang ya mungkin tidak terlalu urgent gitu. Jadi kita harus kembali ke situ. Terus kemudian poin ketiga mengenai masalah ketimpangan. Jadi gini Mbak, kebetulan saya itu selama 5 tahun terakhir itu melakukan penelitian tentang infrastruktur perkotaan. Jadi banyak hal yang bisa kita pelajari dari negara-negara lain. Ada beberapa negara yang sudah pernah melakukan upaya untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan memindahkan ibu kota. Salah satunya itu Brazil, ya. Brazil itu memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tahun 60-an. Dan ini dilakukan oleh Presiden Kubitschek yang juga dulu mantan wali kota di sana, ya. Dan kalau kita pakai nilai uang sekarang, biaya pembangunan Brasilia itu 1.700 triliun, Mbak. Bandingkan dengan IKN 466 triliun. Dan akibatnya apa? Brazil pada saat itu sebenarnya belum menjadi negara yang semakmur sekarang. Sehingga pemerintah Brasil pada saat itu karena mereka tidak punya duit untuk membiayai pembangunan Brasilia, mereka mencetak uang. Terus dan akhirnya inflasi selama 10 tahun. Dan itu membuat perekonomian Brasil itu turun, drop ya pada tahun 60 sampai tahun 70. Contoh lain itu adalah Mesir. Mesir itu membangun ibu kota baru sekitar 50 km dari Kairo, ya. Mereka belum kasih nama. Biayanya itu 50 miliar US dollar bandingkan sama IKN sekitar 38 miliar US dollar. Jadi sekitar 700 triliun, ya. Nah, seluruh pembiayaan, mayoritas pembiayaan pembangunan ibu kota baru Mesir ini itu dibayar dari Cina, ya. Dan sekarang Mesir itu terancam terjebak utang karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengembalikan uang itu ke Cina. Poin saya adalah membangun ibu kota itu punya resiko yang sangat tinggi, Mbak. Terlebih lagi kalau kita lihat pemindahan ibu kota, proyek IKN ini bukan semata pemindahan ibu kota, tetapi pembangunan ibu kota baru. Ini benar-benar berbeda, ya. Ada beberapa negara yang memindahkan ibu kota dan relatif berhasil, misalnya Turki. Turki memindahkan ibu kota dari Istanbul ke Ankara. Kota Ankara ini udah ada. Atau misalnya Kazakhstan yang memindahkan ibu kotanya ke Sultan, ya, yang sebenarnya kota ini udah ada, jadi relatif aman gitu. Nah, sekarang Pak Jokowi itu mau membangun kota baru dari scratch, dari nol, dan kemudian membabat hutan. Dampak itu luar biasa besar. Dampak lingkungan, dampak sosial, ya kan. Lalu kemudian kalau kita lihat manfaatnya terhadap pengurangan ketimpangan regional itu tidak terbukti secara empirik. Nah, apa yang ingin dilakukan oleh pasangan Amin adalah
mencoba melihat permasalahan ketimpangan ini secara lebih luas. Oke. Dan kalau misalnya kita lihat dari teori-teori pembangunan regional, sebenarnya logikanya simpel. Ketika ada satu wilayah yang luas, maka pemerataan pembangunan itu harus dilakukan di berbagai titik. Oke, baik. Bukan di satu titik gitu ya. Dan ini yang kemudian kita ajukan sebagai program ke depan. Jadi ada 14 kota yang sudah ada di Indonesia. Ya. Itu yang akan kita bangun. Oke. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk membangun IKN sebesar 466 triliun, di mana 20%-nya itu diambil dari APBN, jadi sekitar 90 triliun. Dengan dana 90 triliun ini bisa kita pakai untuk membantu 14 kota yang sudah ada sekarang, supaya mereka bisa tumbuh bersama, ya lalu kemudian menjadi sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru. Baik. Sehingga pertumbuhan di luar Jawa itu naik secara signifikan. Baik. Sekarang kan Jawa itu menyumbang 58% terhadap PDB. Sementara yang lainnya itu dibagi seluruh Indonesia. Nah, kita ingin supaya pertumbuhan ini merata dari Aceh, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, all the way sampai Papua dan Nusa Tenggara. Baik, Bang Andre nggak belajar dari kemudian kesalahan-kesalahan beberapa negara tadi itu yang memindahkan ibu kota malah terjerat dalam masalah yang juga lebih besar lagi, Bang Andre? Iya Putri, sekali lagi tentu ya, saya ingin menyampaikan kubunya Mas Anies tentu akan underestimate. Apapun pasti salah. Contoh yang di depan mata sebelum kita masuk ke ibu kota baru, namanya kereta cepat. Siapa sih akan naik kereta cepat? Semua orang underestimate. Semua orang mencibir kereta cepat Jakarta-Bandung. Faktanya apa hari ini? Kereta cepat Jakarta-Bandung 16.000, 15.000 bahkan di akhir pekan begitu banyak peminatnya. Ini menunjukkan apa? Memang awalnya tentu kita underestimate. Tapi faktanya setelah selesai pembangunan luar biasa efeknya. Itu satu ya. Jadi wajar saja kalau underestimate. Saya kasih contoh kereta cepat. Yang kedua adalah dicontohkan Tokyo. Saya ini Putri dari bulan Juli hampir tiap bulan ke Tokyo. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Saya hampir tiap bulan ke Tokyo. Saya lihat Tokyo itu memang kota macet. Tapi macetnya di mana? Macetnya di atas. Di jalan tol. Dan macetnya itu jelas ada kepastian jalannya kapan, berapa lama, kalau tidak ada kecelakaan. Nah, tapi di luar itu, Tokyo itu punya ya sarana infrastruktur transportasi yang luar biasa. Dia punya LRT, dia punya kereta KRL, dan semua transportasi mendukung bagaimana masyarakat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Baik. Ya. Jadi dan Jakarta satu tinggal lagi, diperbaiki saja dong. Ya, nah, itu bedanya dengan Jakarta. Jakarta tuh bukan di Tokyo tuh macetnya di dalam tol, di dalam tol. Jakarta tuh macetnya di mana-mana. Ya Putri mohon maaf, Tokyo mau musim dingin, musim panas, polusinya nggak ada, cuacanya sehat. Jakarta putri-putri jalan keluar sedikit sebentar hitam. Gitu loh. Ini fakta. Makanya kenapa kita harus pindah? Kata kita sekali lagi ingin mengurangi ketimpangan, ya ketimpangan wilayah. Makanya Mas Bimo tadi nggak sampai ke sini Putri. Ya padahal harusnya datang Mas Aryo Bimo ke sini. Tapi karena kemacetan yang begitu luar biasa di Jakarta, sehingga Mas Bimo. Nah, inilah pilihan kita ya, ini sudah mandat konstitusi. Ya Mas Anies boleh bermimpi membatalkan IKN, tapi tentu ya Mas Anies harus menang pemilu dulu. Yang kedua tentu memastikan ada perubahan undang-undang di DPR. Karena sekali lagi ini mandat konstitusi ya, dan kita berkewajiban siapapun pemimpin terpilih ya bisa Mas Ganjar, Mas Anies atau Pak Prabowo berkewajiban melaksanakan mandat konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Baik, nanti mungkin Mas Zul juga mau tanggapi. Tapi Mas Bimo, tadi disinggung oleh Bang Zul ini mengenai anggaran yang diberikan ataupun juga dilakukan, dialokasikan untuk pembangunan IKN akan lebih tepat guna, akan lebih tepat sasaran, akan lebih efektif efisien kalau kemudian dana itu digunakan untuk membangun 14 titik lainnya. Ngawur tadi Bang Zul itu cara berpikirnya miopik parsial. Jadi narasi gini loh, kita ada ideologi Pancasila, ada konstitusi, ada visi, ada misi, ada kebijakan dan program. Ini holistik. Kita nggak bisa ngomong soal IKN saja. IKN bagian dari pembangunan yang holistik era Pak Joko Widodo sampai hari ini, dan yang namanya Indonesia unggul dari Ganjar Pranowo Mahfud MD itu adalah lanjutkan, perkuat secepat mungkin. Nah itu apa? Yang namanya keadilan sosial secara teknokratik
ideologis. Itu infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Sumatera dibangun, ya, kemudian Kalimantan, kemudian Papua, NTT. Inilah keadilan sosial. Semua harus punya jalan. BBM satu harga, ya, itu baru di zaman pemerintahan 10 tahun yang diusung PDI Perjuangan dan akan dilanjutkan oleh Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kemudian yang terkait infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur listrik 35.000 watt, dulu defisit. Bagaimana kita mau naik middle income trap, ya kan? Untuk menjadi negara maju. Itu kan komponennya jelas. Pertumbuhan 8% dari mana? Ya dari pertumbuhan Papua, pertumbuhan Aceh, pertumbuhan Maluku, pertumbuhan Kalimantan, pertumbuhan Sulawesi. Ini butuh fondasi infrastruktur untuk meleverage aset itu menjadi resources sehingga ada regional development pertumbuhan. Mau kelautan boleh, mau pertanian perkebunan boleh, mau sumber daya alam boleh, pariwisata dengan konsep industri 4.0. Ini yang saya maksudkan, jangan melihat hanya IKN. IKN bagian dari penataan infrastruktur untuk mengubah Indonesia menjadi produktif. Tapi satu konsep yang ideologis, yang penting bagaimana Indonesia ini masuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dari yang berbasiskan konsumsi menjadi berbasiskan produksi. Disinilah kemudian ada konsep industrialisasi. Industrialisasi tanpa ada fondasi infrastruktur, itu tidak mungkin. Nah, disitulah keadilan sosial. Terus kemudian kartu-kartu. Itu adalah menurunkan kebutuhan rakyat miskin. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu harapan, hutan sosial, kemudian kartu prakerja, KUR. Ini zaman 10 tahun PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi. Ini yang dilanjutkan oleh Ganjar, Pranowo, dan Pak Mahfud. Jadi tidak benar bahwa pembangunan ibu kota IKN waktu menjadi tidak adil. Justru bentuk pernyataan adil itu harus diikuti dengan sikap. Sikap memindahkan ibu kota ke IKN. Jakarta akan menjadi lebih produktif sebagai kota bisnis. Dan bagaimana keadilan itu spektrumnya menjadi dari Sabang sampai Merauke. Yang namanya infrastruktur berkeadilannya zaman Jokowi. Dulu pembangunan duit hanya ditaruh di Jawa. Sekarang kan enggak. Sekarang anak punya mimpi. Orang Papua punya mimpi. Orang Maluku punya mimpi. Orang Sumatera punya mimpi. Orang Jakarta pun akan merasa lebih nyaman hidup di Jakarta. Mas Bimo, saya tambahin, orang Sumatera kayak saya punya mimpi, punya jalan tol, Mas Bimo. Terima kasih Pak Jokowi. Baik, ya. Saya yakin masing-masing perwakilan dari capres-capres punya argumentasinya masing-masing, tapi waktunya terbatas. Saya hanya bisa memberikan kesempatan terakhir untuk berbicara kepada Mas Umam. Silakan Mas Umam. Jadi terkait dengan konteks perdebatan kebijakan, terkait dengan konteks IKN, kita harus melihat, Mbak, apakah ini betul-betul memang menjadi narasi perubahan atau tidak. Karena kalau misalnya kita cermati lebih detail, tampaknya yang cukup agresif melakukan serangan terhadap konteks kebijakan ini adalah teman-teman PKS. Yang kita juga tahu notabene bahwa PKS adalah the only one political party di parlemen yang kemarin menolak undang-undang IKN. Nah, kalau misal memang kemudian itu memang diarahkan sebagai agenda perubahan dalam konteks koalisi perubahan, maka secara otomatis itu harus dijadikan sebagai sebuah kekuatan bersama. Artinya apa? PKB dan juga Nasdem yang dulu ikut menyepakati undang-undang itu, maka juga harus mendeklar secara terbuka ketidaksetujuan mereka. Problemnya kemudian tampaknya ada upaya untuk menjaga situasi ini. Bahkan menurut informasi spekulatif, mohon diklarifikasi Mas Zul, konon ada elemen elit di dalam Nasdem sendiri misalnya yang merasa agak gusar dengan sikap dan juga positioning dari Pak Capres ketika memberikan kritik terbuka terhadap IKN. Karena katanya hal itu berpotensi misalnya mengganggu stabilitas hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh hari ini. Artinya apa? Bahwa kemudian hal ini kalau misal memang betul menjadi agenda yang disepakati, maka harus clear. Kenapa? Kalau misal clear, nanti maka situasi tadi, positioning dari pro keberlanjutan, yang ternyata juga diwakili oleh dua elemen koalisi yang katanya sekarang sedang berseteru, akan melakukan respon yang serupa. Kenapa? Kalau sampai kemudian tadi hari ini Mbak Putri, Pak Bahlil, Menteri Investasi,
bahkan menyatakan serangan secara dalam konteks tanda kutip serangan kepada Pak Anies, bahwa kemudian investor-investor itu sekarang banyak yang kemudian mempertanyakan kelanjutan masa depan dari IKN. Kenapa? Karena ada salah satu capres yang mengaku tidak setuju dan akan mengubah undang-undang IKN. Artinya apa? Tentu itu adalah munisi yang diarahkan kepada Mas Anies. Nah, kalau misal kemudian situasinya seperti itu, maka tampaknya koalisi pro keberlanjutan akan melakukan apapun untuk kemudian menghantam balik. Karena apa? Kalau misal kemudian pro keberlanjutan kemudian betul-betul firm dengan sikap ini dan kemudian akan mengubah undang-undang itu, maka IKN berpotensi menjadi sebuah monumen mangkrak terbesar dalam sejarah Republik Indonesia. Baik. Dan untuk mencegah itu, maka Pak Jokowi dan lingkarannya akan melakukan apapun untuk menyukseskan ini supaya kemudian tidak menjadi dosa sejarah dalam konteks kebijakan publik di tangan pemerintah Jokowi. Baik, Mas Umam, terima kasih pandangannya. Bang Andre, terima kasih. Bang Su juga terima kasih. Kemudian juga Mas Bimo juga terima kasih. Sayangnya waktu juga yang membatasi kebersamaan kita atau perbincangan kita mengenai tema ini. Tapi ini menarik. Kita akan terus tunggu bagaimana narasi-narasi akan dibangun. Ada yang terus untuk bisa melakukan keberlanjutan, tapi ada juga yang terus menolak karena memang ingin perubahan. Nanti kita akan terus kabarkan untuk Anda karena kami kabarkan, Anda tentukan. Dan setelah jeda berikut ini rekan kami Anggita Malika juga akan memberikan informasi-informasi menarik untuk Anda. Silakan Anggita. Iya, betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya, termasuk juga korban banjir bandang di Desa Sibangunlape, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara yang histeris pemirsa setelah melihat kondisi rumah dan ladang mereka yang hancur. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.